Bukan sekedar perayaan tahunan, tapi panggung besar bagi industri kreatif lokal. Nah, ini kita juga akan membahas lebih jauh lagi seberapa jauh ini dan bagaimana tangan dingin seorang Airin Umar ini untuk menyulap Imlek 2026 ini menjadi yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tema kali ini adalah Harmoni Nusantara. Apa yang membedakan dengan tradisi Imlek sebelumnya ketika sekarang sudah ada Airin Umar di situ? Airin Umarnya sih nggak ada apa-apanya sih. Tapi ini kekuatan universe. Kenapa? Karena Imlek tahun ini jatuh pada saat yang bersamaan dengan bulan Ramadan. Makanya ini udah 30 tahunan ya kita nggak mendapatkan momen seperti ini. Dan dengan kondisi dunia yang gonjang-ganjing saat ini, kita menganggap bahwa Indonesia harus menunjukkan diri sebagai negara paling inklusif di seluruh dunia, di mana beda ras, beda suku, beda agama bisa duduk bareng dan damai. Itulah yang harus kita push forward supaya kita tetap jadi satu. Caranya gimana sih? Maksa aja semuanya duduk bareng, buka puasa bareng, yang Imlekan sama yang Ramadanan kan tetap harus makan setelah buka puasa toh, duduk bareng ngobrol. Dan kebayang nggak sih ada di beberapa kota ya, itu lampion-lampionnya kan warna merah kayak gitu semua kan. Terus ada ketupat-ketupatnya. Nah, maka dari itu di Harmoni Imlek Nusantara kali ini yang paling penting adalah karena Imlek dirayakan setiap tahun, kita juga harus mengapresiasi kan. Sebelumnya kan setiap tahun memang kita rayakan gitu loh. Tahun ini agak spesial karena yaitu Ramadan dan Imlek barengan. Dan aku beneran pengen banget gitu karena capek banget kan dengerin perang di sana, perang di sini. Kita haruslah mengatakan bahwa guys, ini bukan soal ego ya. Jadi saya sangat berharap banget supaya kita bisa menyatu untuk bangsanya kita. Satu suara yuk gitu loh. Kita gantian, tapi kita gotong royong bareng-bareng push together. Itu yang benar-benar saya harapkan banget. Dan dari Harmoni Imlek Nusantara kali ini saya berharap bukan hanya it's beyond suku, ras, dan agama. Ini cuma antar manusia kita saling mengenal gitu loh. Karena buat aku merah putih itu luar biasa banget benderanya kita, karena manusia kita dibelek mau warna apapun juga dibelek isinya merah dan putih kan, tulang sama darah gitu. That's it. Kita balik lagi deh yuk ke esensi itu supaya 280 juta orang paling aktif kita di sosmed, kita itu bisa loh merubah dunia. Apabila kita bersatu padu untuk sending the message of peace, sending the message of love gitu loh. Itu yang aku pengen. What a quote. Malam ini banyak sekali quote-quote yang benar-benar membuka mata kita sampai terkagum-kagum begitu ya. Gimana Coach? Ini berhubungan dengan kuda api nih Bu. Yes. Jadi kuda api ini ya lambangnya kan kecepatan, semangat, impulsif. Ada nggak hubungan Imlek ya kuda api dengan kebijakan dari ekonomi kreatif Indonesia? Kebijakannya mungkin berdasarkan logo kali ya. Jadi logo Harmoni Imlek Nusantara itu kalau diperhatikan di mulutnya itu ada kayak buletan gitu kan. Jadi kalau kita riding a horse kan biasanya ada buletan itu. Nah itu ada maknanya tuh buat kita. Ada buletan di sana dan buletan di kaki. Kenapa? Pada saat kita mengucapkan sesuatu, ucapkanlah, kita mikir dulu sebelum mengucapkan. Karena mulutmu adalah harimaumu. Apa yang kita ucapkan bisa ada dampak kepada orang lain loh. Jadi dengan energi kuda api yang luar biasa, kita harus lebih wise dalam bertutur kata. Dan harus berpikir dengan 360 ya. Buat saya ini sangat mudah karena selama kita connect dengan hati, kita itu cuma jadi ya channel dari atas doang kan untuk berucap-ucap kan. Jadi itu satu. Kedua, setiap kali kita melangkah juga harus penuh dengan kehati-hatian dan nggak bisa asal tramplet lah. Karena asal tramplet kita sebagai manusia nggak ada yang mau menyakiti orang lain kan. Jadi kita harus mengingat hal tersebut. Di logo tersebut juga di kaki yang diangkat itu ada bunga batik. Mengingatkan kita sejauh-jauhnya kita melangkah dan setinggi-tingginya kita melompat karena teknologi dan inovasi. Kita harus mengingat kalau kita nilai kemanusiaan yang ada dan budaya kita yang mengakar. Itu kalau anak-anak muda namanya grounding. Nah itulah yang kita ingatkan ke sana. Kamel? Harmoni Imlek Nusantara dengan you as a bulldozer inovasi. Are we gonna see anything in this festival kali ini yang inovatif, mungkin with technology or AI? Dan apakah juga ada target? Kalau saya satu hal adalah menggabungkan semua perspektif dari teman-teman yang merayakan Imlek. Kalau sebelumnya kan semuanya merayakan sendiri-sendiri. Kali ini semuanya juga merayakan sendiri-sendiri di tempatnya, wadahnya masing-masing. Tapi kita kumpulin semua jadi satu panitia. Yuk kita juga rayain bareng-bareng tuh. Itu satu dan target itu sudah tercapai kemarin. Baru saja tercapai di mana panitia semuanya satu suara, kita gerak bareng ke depan dan buat aku
wow, this is indah banget gitu loh. Kedua, pada saat kita maju, saya pengen menunjukkan bahwa Indonesia itu merupakan satu destinasi. Untuk pertama kali kita mempromosikan Indonesia S1 gitu loh. Dimana kalau misalnya teman-teman nih mau cap gomehan kan, itu bukan hanya di Jakarta, bisa ke Solo, bisa ke Palembang, bisa ke Bali, bisa kemana-mana. Dan setiap kota-kota itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Termasuk jadwal donor darah juga. Kan kita juga harus ingat memberi itu. Jadi I feel it's nggak usah mikirin yang terlalu high-tech gitu. Let's go back to the basics and form the foundations. Karena kalau misalnya terlalu ke atas ini kita terbang ke atas tapi nggak grounding kan. Sedangkan grounding foundationnya sendiri ini kan tahun pertama kita mengatakan Imlek Festival. So I really want to build that on a very solid ground untuk mengikat kembali. Yuk kita bersatu. Sebagai Gen Z, solid ground nggak? Gen Z. Mana ini? Iya, Gen Z. Kan Kalau G. aku sih Gen Z dong. Nggak, aku tuh cuman pengen, soalnya gini ya, beberapa orang anak-anak Gen Z itu anak-anak Gen Z kan adalah anak-anak yang penuh dengan pertanyaan. Ya. Sama Dan dong, salah aku juga satu- Gen Z kan kita iya, mirip kan. Makanya aku mewakili nih sebagai anak Gen Iya, Z. cepet. Kamu nanya. Aku takutnya gini, mereka itu akan mempertanyakan dengan segala nilai-nilai kebudayaan yang ingin ditumpahkan oleh Kementerian Kreatif. Nanti tuh apakah mereka kira-kira bakal get the point nggak ya kalau misalkan adat itu kenapa perlu diingat begitu? Ya. Aku takutnya itu apakah will they receive the message kayak gitu? Karena masih banyak juga yang menganggap itu kuno ya. Iya, masih banyak menganggap itu kuno. Aku mau nanya deh, Lebaran kan? Kalau Lebaran juga kita setiap kali Lebaran juga pasti mikirnya, aduh ini pulang ke rumah kangen pulang ke rumah, tapi bakal ditanyain macam-macam gitu kan. Kita Imlek kan juga sama guys, jadi yuk kita curhat bareng kan. Tapi buat aku gini, kita tetap aja balikkan. Dan budaya itu kita bisa loh suguhkan dengan cara yang berbeda. Makanya di Harmoni Imlek Nasional kali ini bukan satu kementerian, ini nasional. Kita lintas kementerian, ada Kementerian Budaya juga di dalam yang membantu untuk mengcurate ini. Faktanya apa sih? Ada Wamen Ristek Misti kan. Itu juga yang membantu untuk research what is the facts gitu loh. Based on the facts, buat saya ini adalah source code-nya. Yuk kita kreatifin apa sih yang kita bisa suguhkan. Maka dari logonya sendiri itu kan lucu ya. Lucu tapi garang gitu loh. Kenapa itu? Selain dari makna-makna simbolisnya itu, kita ngelihat penerapan itu ke dalam produk itu lebih mudah. Dan juga bisa diterima oleh yang muda-muda dan segala kalangan. Termasuk penerapan kolaborasi antara seniman dan juga UMKM-nya itu bagaimana itu? Jadi kayak IP, satu IP itu ditaruh di, misalnya taruh tempel di sini lah, langsung value added kan, bertambah kan. Iya, betul. Dan sebagai contoh, salah satu brand internasional contohnya pada saat Chinese New Year juga mengeluarkan limited editions gitu loh. Iya. Kenapa enggak kita mengeluarkan yang limited editions janggan dengan cheap how contohnya. Dan ini di Harmoni Imlek Nasional kita juga akan ada satu menu yang it's very close to my heart. Setiap tahun kan aku sebagai yang rayain Imlek pasti menyiapkan lontong cap gomeh. Tapi kalau Lebaran saya selalu ke rumah tetangga untuk minta ketupat. Jadi kali ini karena bareng kita jadiin aja ketupat cap gomeh. Seru ya? Oke, kita masih akan lanjutkan karena intinya Imlek tahun ini bukan cuma soal merah dan emas atau kuda api aja, tapi juga soal kolaborasi yang juga lebih naik kelas. Jangan kemana-mana, tetap di Q&A kita akan bahas sesaat lagi bersama Ibu Airin Oman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.